Selamat pagi, puji nama Tuhan. Tuhan luar biasa buat kita sampai hari ini. Kekuatan dan penyertaan Tuhan ada atas hidup kita. Dan sampai hari ini kita dimampukan oleh Tuhan. Dan kita diperkenankan oleh Tuhan untuk sekali lagi menaikkan pujian penyembahan sebagai ucapan syukur kita. Terlebih untuk melayani Tuhan. Kita akan mulai pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita. Satu hal yang menjadi kerinduan kami saat ini Tuhan. Terus ada dalam hadirat-Mu. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu saja kami temukan kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Satu-satunya Allah di hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau Tuhan. Karena Engkau yang layak. Terpujilah Engkau Bapa kami. Biar setiap pujian penyembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami. Dan sebagai rasa kasih kami. Cinta kami kepadamu. Seperti Engkau yang mencintai kami tanpa batas. Mencintai kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta-Mu atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saat indah
mengucap syukur atas kasih-Mu, anugerah-Mu. Kami Engkau berikan kesempatan kami untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, kami telah banyak memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah pujian kami kedengaran manis di hadapan-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua menyiapkan hati kami untuk siap diisi oleh firman-Mu. Dan firman-Mu yang menguatkan kami dan firman-Mu merupakan harapan kami. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah semua yang disampaikan merupakan isi hati-Mu dan beracara untuk kami semuanya ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dan firman-Nya akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Cornelius Kuswanto. Waktu dan mimbar saya serahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kita berada dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita sekarang ini masih berada di rumah kita masing-masing. Namun percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap ada. Ya, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada. Itulah sebabnya kita pada masa pandemi COVID-19 ini di akhir tahun 2020 ini kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Di tahun 2021 kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Firman Tuhan atau khotbah pada pagi ini saya beri judul dari dalam gelap akan terbit terang. Haleluya. Kita baca. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kegelapan, ya, dalam kegelapan firman Tuhan berkata akan terbit terang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, apakah itu kegelapan? Ya, apakah itu kegelapan? Kegelapan yang sedang menguasai bumi ini, kegelapan yang sedang menguasai umat manusia. Apakah kegelapan itu? Kalau kita membaca dikatakan di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita bukan melawan pemerintahan yang ada, bukan. Kita mesti tunduk kepada pemerintahan yang ada. Tetapi kita mesti melawan roh-roh jahat yang ada di udara ini. Roh-roh jahat yang sedang menguasai dunia kita. Roh-roh jahat yang sedang menguasai umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang akhir-akhir ini yang sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Apalagi 9 bulan atau 10 bulan ini Bapak Ibu, kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Ya, contohnya ada seorang yang berumur 17 tahun rela membunuh temannya sendiri. Ya, dimutilasi, dipotong-potong dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih dicari potongan-potongan yang lainnya. Ya. Mengapa begitu kejam? Mengapa begitu kuat? Mengapa begitu melakukannya begitu tanpa ada salah dan dosa? Karena kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, contoh lagi. Ada seorang ibu beberapa hari yang lalu pada waktu pas hari pemilihan pilkada. Ada seorang ibu tega membunuh ketiga anaknya. Anaknya masih kecil-kecil, yang besar umurnya 5 tahun. Mengapa dia begitu kuat untuk membunuh anak ini? Saya percaya
bahwa kuasa kegelapan tidak memandang siapapun. Kuasa kegelapan tidak memandang orang kecil, orang besar, anak-anak, orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Bayangkan seorang ibu yang telah mengandung 9 bulan, ya, 3 anaknya dibunuh. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bahkan lebih lagi dikatakan dia sedang membunuh dirinya sendiri. Jika bukan kuasa kegelapan, tidaklah mungkin hal itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kegelapan firman Tuhan tadi berkata akan timbul, di dalam kegelapan akan datang, di dalam kegelapan akan muncul, yaitu terang. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 13 ayatnya yang ke-12 berkata, ya, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tadi kita telah melihat dan telah mendengar di televisi Bapak Ibu ya, mendengar kejadian-kejadian kegelapan yang sangat mengerikan. Ya, orang yang begitu tega membunuh saudara, membunuh temannya sendiri, membunuh anak-anaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, marilah kita menanggalkan. Marilah kita tidak melakukan apa yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Apa itu Bapak Ibu? Perbuatan kegelapan itu. Dulu pernah saya sampaikan, kuasa kegelapan yang begitu luar biasa sedang menguasai bumi ini, ya, sampai hari ini belum terselesaikan. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, namun kuasa kegelapan masih menguasai dunia ini. Ya, itulah sebabnya kuasa kegelapan berusaha untuk mencari khususnya anak-anak Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan dipengaruhi hati dan pikirannya. Tetapi puji nama Tuhan, ada sih beberapa yang sedikit ya, anak-anak Tuhan yang konon namanya Kristen. Namun perbuatannya sangat memalukan, ada. Tetapi puji nama Tuhan tidak begitu banyak. Mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dikatakan dalam Roma 13 ayat yang ke-13. Apakah perbuatan kegelapan itu? Marilah kita hidup dengan sopan. Nah, hidup dengan sopan sekarang ini sangat jarang. Kalau zaman dulu masih kecil, masih SD sudah diajari. Ya. Tetapi sekarang Bapak Ibu, orang itu sudah tidak lagi mengajarkan hal-hal yang kesopanan. Apalagi di rumah. Sudah mereka pakai HP semua Bapak Ibu. Ya, dari kecil sudah pakai HP. Saya punya tetangga itu anaknya baru saja bisa belum bisa ngomong begitu ya. Sudah pegangan HP. Anak sekarang ini canggih-canggih Bapak Ibu. Tapi jika si orang tua tidak bisa mengajari sopan santun, kuasa kegelapan akan ada pada orang-orang yang tidak pernah diajari mengenai kesopanan. Sekali lagi saya bacakan Roma 13 ayat yang ke-13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ada 3 hal. Pesta pora ada hubungannya dengan mabuk-mabuk. Tapi puji Tuhan ya, pada masa pandemi ini pemerintah melarang untuk mengadakan perkumpulan yang besar-besaran. Ya. Semua itu saya percaya bukan pemerintah Indonesia saja. Tuhan menginginkan supaya kita saling menjaga. Ya, itulah sebabnya kita tidak melakukan pesta pora, bukan cuma pesta pora. Kalau ada pesta pora biasanya ada mabuk-mabukan, Bapak Ibu.
Ya, puji nama Tuhan, kalau di Jawa ini sekarang sangat jarang didapati orang-orang yang mabuk-mabukan. Ada di daerah-daerah lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan dikatakan jangan melakukan percabulan dan hawa nafsu. Jangan melakukan percabulan dan hawa nafsu, itu artinya pikiran dan hati kita dikuasai oleh kuasa kegelapan yang memikirkan siang malam perbuatan-perbuatan cabul dan lain sebagainya. Itu perbuatan kegelapan. Itulah sebabnya kita perlu menjaga kehidupan kekristenan kita. Perlulah kita jaga dengan segenap hati kita. Supaya apapun yang kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, jangan melakukan perselisihan atau iri hati. Kita tahu sekarang ini, akhir-akhir ini begitu banyak orang-orang yang berselisih. Tidak taat kepada pemerintahan yang ada. Maunya makar dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak-anak terang, ayolah kata Tuhan, kita menelanjangi kegelapan. Ayolah kita menjadi terang di tengah kegelapan. Karena kita adalah orang-orang yang tadinya hidup dalam kegelapan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diangkat supaya kita bisa memberitakan kabar tentang terang itu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Dikatakan dalam Matius pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-16. Siapakah terang hidup itu? Terang hidup itu ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bacakan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Siapakah terang itu? Dikatakan di dalam Yohanes 9 ayat yang kelima, Tuhan berkata, selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Bicara tentang terang dunia, ini sering kita dengar di mana-mana. Tetapi ketika kita melihat kenyataan dalam kehidupan manusia, kehidupan orang yang percaya sehari-hari, mereka tidak memancarkan terang kasih Tuhan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan nama Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang menyenangkan akan hatinya Tuhan. Ya, Tuhan berkata selama aku, Tuhan berkata demikian, di dalam dunia ini akulah terang dunia. Kalau Yesus sendiri berkata selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Jadi sebelum Yesus bagaimana dunia kita? Kegelapan. Ya, kegelapan menguasai seluruh umat manusia. Pada waktu Yesus datang, Yesus telah lahir. Yesus itu terang dunia. Terang dunia ini, Alkitab mengatakan kalau di mana ada terang, kegelapan pasti lenyap secara otomatis. Ya, kalau kita melihat di mana ada kegelapan, di situ ada muncul terang kecil saja, kegelapan bisa lenyap. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, Dia sang terang itu datang ke dalam dunia ini. Yesus Kristus, Dia mau menerangi seluruh umat manusia. Dari Yesus Kristus yang satu itu, Tuhan katakan Dia mati. Dan oleh kematiannya itu, semua orang yang percaya kepadanya, Tuhan katakan apa? Kamulah terang dunia. Yesus terang telah kembali ke sorga. Yesus yang adalah terang dunia, Dia kembali ke asalnya. Dunia dalam kegelapan, tidak. Dunia masih diterangi. Siapa? Saudara-saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Marilah kita yang menjadi terang, biar kita menjadi seperti Kristus hidup. Sebagaimana Kristus hidup di muka bumi ini, Kristus menjadi terang yang luar biasa.
Di mana Kristus ada ketika melihat orang-orang yang sakit, kesembuhan terjadi. Di mana Kristus ada, bahkan orang yang sudah mati, Tuhan bisa bangkitkan. Jika Tuhan berkenan, ayolah kita. Sekarang kita tidak muluk-muluk membangkitkan orang mati, tidak perlu Bapak Ibu. Dimanapun kita hidup, di rumah tangga kita, ada tetangga-tetangga. Di pekerjaan kita, ada teman-teman kerja kita. Dimanapun kita berada, ayolah kita menyatakan terang kasih Kristus. Supaya kegelapan dimanapun dia ada, begitu datang kita, kegelapan itu musnah. Amin Bapak Ibu. Itu adalah tugas Bapak Ibu dan saya. Biarlah kegelapan yang tinggal itu menguasai orang-orang yang belum percaya sampai hari ini. Biarlah kita menjadi terang kasih Kristus. Yesus Kristus telah naik ke sorga. Sekarang terangnya itu tinggal pada setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dua hal ini penting buat kita. Kita mengenali apa itu kegelapan. Dan yang kedua, terang kasih Kristus. Kalau kita mencari terang di dunia ini tidak akan pernah dapat. Karena dunia ini, firman Tuhan berkata, sudah kelam menguasai dunia ini. Hanya ada pada Kristus Yesus. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, maka Tuhan mendelegasikan kepada para murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah terang-terang itu. Bagaimana dengan kita? Dimanapun kita berada. Kalau kita bertemu dengan orang, teman sepekerjaan, biar kita menyatakan terang. Tidak usah macam-macam. Omongan kita pun biar menjadi berkat buat mereka. Kalau mereka orang yang belum percaya, apalagi kota Surabaya ini terkenal. Ya, saya kalau kumpul dengan orang-orang ya di satu komunitas tertentu, waduh Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan yang tinggal dalam diri saya, pasti ketularan Bapak Ibu. Ya, bukan cuma omongannya, perbuatannya pun memalukan, tapi saya tinggal di tengah-tengah mereka. Dan bagaimana saya bisa menerangi mereka? Saya mendengar apa yang setiap hari mereka lakukan. Mereka ucapkan, mereka perbuat itu sesuatu yang mempermalukan. Tetapi ketika saya ada di situ, puji nama Tuhan. Saya tidak perlu menyatakan diri saya siapa, tidak perlu Bapak Ibu. Ya, dengan tindakan, dengan ucapan saya, mereka tahu saya orang Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, jadilah terang Kristus. Biarlah terang itu menjadi memancar di dalam setiap kehidupan kita. Di mana kita berada, biarlah terang kasih Kristus tetap tinggal. Di mana kita berada, pemancaran kasih Kristus tetap ada. Di mana kita ada, ucapan Kristus kita sampaikan kepada mereka. Ngeri banget. Ya, bukan cuma ngeri banget Bapak Ibu ya. Kan kita semua tahu kan, hidup di kota Surabaya. Biar kita menjadi orang-orang yang telah disulut oleh Tuhan. Bagikan lilin-lilin yang kecil. Ditempatkan di tempat yang gelap pekat. Dan lilin yang kecil ini tidak merasa takut. Kenapa? Kalau tiba-tiba ini gelap, lalu ada lilin yang kecil. Lilin itu mampu memberi penerangan. Amin Bapak Ibu. Biar kita menjadi terang yang demikian. Perbuatan-perbuatan kita dilihat oleh orang. Ucapan kita didengar oleh orang. Apakah ucapan dan perbuatan kita menyenangkan, mempermuliakan nama Tuhan? Maka dengan demikian dari gelap akan muncul terang yang ajaib. Firman Tuhan kiranya benar-benar pagi ini mendatangkan berkat buat kita. Biarlah kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyukakan hati Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita menyukakan hati Tuhan, masuk di tahun 2021. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Sekarang ini kita ada dalam pandemi. Semua ada di rumah kita masing-masing. Tapi kita tetap berdoa. Kita doakan bangsa Indonesia.
Kita doakan gereja-gereja di mana mereka berada. Kita doakan para gembala-gembala sidang. Nanti tahun 2021 kita akan melihat begitu banyak penuaian terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya ada di masa pandemi, puji nama Tuhan, saya membaptis beberapa orang. Ya saya baptis, sekalipun bukan jemaat sendiri. Ada orang-orang yang datang minta dibaptis, saya baptis Bapak Ibu. Ada 4-5 orang yang saya baptis. Tapi puji nama Tuhan Bapak Ibu, semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dibesarkan. Dan kita adalah anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada akhir ibadah pada pagi ini, kami percaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan yang telah menjadikan kami terang. Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak terang. Biarlah kami hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terang-Mu muncul pada setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat buat Bapak Ibu yang mendengarkannya, saudara-saudara yang mendengarkannya, dan kita semua diberkati. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita akhiri ibadah kita nyanyikan Besar Anugerah. Sepanjang ibadah pada pagi hari ini, Tuhan, kami tahu bahwa melalui firman-Mu Engkau ingatkan kembali bahwa dunia tidak makin baik tapi makin jahat. Tapi kami tahu mempunyai Allah yang hidup yang selalu memproteksi kami. Bapa, berikan hati untuk kami selalu ingin Tuhan takut akan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Dan melalui Tuhan keluarga kami, melalui pribadi kami dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi terang-Mu dan kami menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui firman-Mu, Engkau memberkati di dalam keluarga dan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkatilah setiap wanita di tempat ini, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Setuju katakan, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Israel, sampai ketemu minggu depan.